Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Fokus ASN. Perkenalkan, nama saya Wildan Hafiz, atau di dunia perbimbelan saya lebih dikenal dengan panggilan Bang Wil. Saya aktif mengajar di bimbel sejak tahun 2016 dan 3 tahun terakhir ini saya fokus mengajar di bimbel CPNS, Sekolah Kedinasan, TNI, Polri, dan akhir-akhir ini BUMN. Pada kanal YouTube Fokus ASN ini kita akan fokus membahas konten persiapan tes CPNS tahun 2023. Pendaftaran CPNS akan dibuka pertengahan September, 1 bulan lagi, dan tes SKD-nya akan dilaksanakan akhir Oktober. Jadi kurang lebih kita punya 2 bulan persiapan SKD CPNS tahun 2023. Berdasarkan kisi-kisi dari beberapa pihak, soal CPNS tahun ini kurang lebih akan sama dengan soal CPNS tahun 2021 kemarin. Nah, mungkin perbedaan signifikansinya hanya pada TWK. Jika TWK tahun 2021 kemarin itu mix antara penalaran dan hafalan, mungkin tahun ini akan full penalaran. Nah, berdasarkan pengalaman saya saat mengikuti CPNS tahun 2021 kemarin, soal TU paling banyak keluar adalah soal operasi hitung campuran dan soal figural. Dan dari 35 soal TU, semua soal bisa dikerjakan tanpa menggunakan rumus. Ingat ya, tanpa menggunakan rumus kita bisa mengerjakan ke 35 soal TU. Caranya bagaimana ya? Pembiasaan pada bentuk soal TU. Nah, soal bentuk soal TU kan ada banyak. Ada banyak sekali bentuk soal TU. Satu materi saja bisa puluhan bentuk soal. Nah, perlu latihan adalah untuk membiasakan kita menghadapi bentuk soal yang berbeda. Memang sebagian soal memiliki trik cepat, tapi lebih banyak lagi soal yang bisa dikerjakan dengan cepat tanpa harus ada trik apapun. Caranya cuma latihan dan pembiasaan. Ingat, cara yang paling cepat adalah cara yang paling biasa dilakukan. Satu hal yang harus kita yakini adalah tidak ada satupun soal CPNS yang sulit. Ya, perlu digarisbawahi, tidak ada satupun soal CPNS yang sulit. Semua soal CPNS standarnya bisa kita kerjakan semuanya. Yang membuat sulit mungkin adalah karena kita belum pernah mendapati materinya atau kita lupa materinya. Misalkan soal TWK, materi pilar negara. Jika kita sudah menguasai dan membaca materi pilar negara, pasti kita bisa jawab semua soal yang berkaitan dengan pilar negara. Karena kunci TWK cuma satu, membaca dan menambah wawasan soal. Kemudian soal TKP. Nah, kunci TKP adalah latihan. Karena ada begitu banyak kasus di soal TKP, jadi kita perlu membiasakan diri dengan berbagai kasus di soal TKP dengan menguasai ke-6 aspek soal TKP. Jadi kalau ada yang bilang TKP itu tidak perlu belajar, itu salah ya. TKP itu juga perlu belajar, perlu latihan. Oh, kalau kasus seperti ini begini solusinya. Kalau kasus begini ya begini solusinya. Jadi kita perlu membiasakan dengan berbagai kasus di soal TKP. Kemudian soal TU. Soal TU standarnya pasti bisa kita jawab karena menurut beberapa pendapat dan saya juga misalkan soal perbandingan berbalik nilai. Hampir tidak ada materi khusus yang membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi pengerjaannya kita hanya perlu sedikit memahami, kita hanya perlu sedikit menggunakan logika untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai. Kemudian soal operasi hitung. Nah, mungkin ada banyak yang mengharapkan trik cepat dari operasi itu. Mungkin ada trik cepat, tapi bukan trik cepat, lebih ke trik untuk tidak mengerjakan sampai habis. Nah, namun cepat atau lambat mengerjakan trik operasi hitung itu bergantung pada pembiasaan kita mengerjakan soal operasi hitung tersebut. Jadi kalau kita lancar perkalian atau pembagian, maka kita akan cepat mengerjakan soal operasi hitung. Oke, kita buktikan dengan beberapa soal. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal ini saya akan mengerjakan dengan trik cepat dan trik biasa. Oke, yang pertama dengan cara cepat. Oke, jika kita menjumpai soal kuadrat, bentukannya A kuadrat kurang B kuadrat, maka ini bisa dikerjakan dengan cara A tambah B dikali A kurang B. Oke, untuk soal ini berarti A kuadratnya yang ini ya, B kuadratnya yang ini. Oke, untuk A kuadrat 31 kali 10, jadi 310 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Oke, berarti sama dengan A tambah B nya berarti 310 ditambah 2 dikali dengan 310 dikurang 2 sama dengan
312 dikali 308. Oke, langsung kita kalikan. Ya, 312 dikali 308. 8 kali 2, 16. 8 kali 1, 9. 8 kali 3, 24. Ini 0, 0, 0. Terus kemudian 6, 3, 9. Oke, berarti 6, 9, 0, 6, 9. Oke, 9, 6, 0, 9, 6. Oke, jawabannya yang dia. Ini cara menggunakan cara cepat. Oke, sebenarnya soal ini juga bisa kita kerjakan dengan cara biasa. Yang penting cepat aja kita melakukan perkaliannya. Oke, 31 kali 10 kuadrat jadinya 310 kuadrat dikurang 302 kurang 300 jadinya 2 kuadrat. 310 kuadrat jadi 31 kuadrat ya. Oke, 310 kuadrat ini bisa 31 dikali 31, 1339. Jadi 961 tambah 02 ya. 02 jadinya 96100. 2 kuadrat dia 4. 36100 dikurang 4 jadinya 36096. Oke. Lebih cepat cara biasa. Oke, makanya saya katakan tadi sebenarnya soal TIU itu lebih cepat kita kerjakan dengan cara biasa, yang penting kita biasa mengerjakannya. Kemudian soal yang kedua, 87% dikurang 17% dikali 5375 dikurang 2825. Nah, ini tidak ada trik cepat ya. Satu-satunya yang bisa membuat soal ini cepat adalah bagaimana kita mengerjakan pengurangan dan bagaimana kita mengerjakan perkalian. Oke, kalau kita melakukan pengurangan dengan cepat, perkalian dengan cepat, maka soal seperti ini bisa dikerjakan dengan cepat. Oke, langsung saja. 87 kurang 17 ini 70%. Dikali dengan 5375 dikurang 2825. Langsung kita kurangkan. 5375 kurang 2825. Oke, 0,552. Oke, 2550. Oke, langsung ya. 70% itu sama dengan 70 per 100 dikali 2550. Nah, 0 di sini coret 0 di atas, coret 1, 0 di bawah coret 1, 0 di atas coret 2, 0 di bawah coret 2. Jadi sisanya adalah 7 dikali 255. Oke, langsung kita kalikan. 255 dikali 7. 7 kali 5 35. Sisa 3 di sini. 7 kali 5 35 tambah 3 jadi 8. Sisa 3 di sini. Nah, 85 ada nggak yang ujungnya 85? Ada, yang C. Jadi jawabannya yang C. Dari dua soal tadi bisa kita simpulkan bahwa soal TIU CPNS itu bisa dikerjakan dengan cepat tanpa harus ada trik cepat. Caranya adalah melakukan pembiasaan terhadap berbagai macam bentuk soal. Oke, ingat, latihan. Kuncinya adalah latihan dan melakukan pembiasaan. Kalau sudah biasa, pasti bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, cukup sekian untuk konten yang pertama hari ini. Kedepannya kita akan terus membahas seputaran soal SKD CPNS berdasarkan kisi-kisi up to date dan berdasarkan prediksi. Oke, sampai jumpa lagi di konten bahas soal kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.